Nabi Daud dan Nabi Sulaiman wafat, maka mulailah terjadi kekacauan di sana sini. Kekacauan merajalela, kemaksiatan ada di mana-mana, perzinaan ada di mana-mana, bahkan orang merdeka pun mereka perjualbelikan. Karena kacau negeri itu, maka runtuhlah kemegahan Bani Israel ini. Selain runtuh kemegahan Bani Israel ini, maka masa yang sama Allah datangkan azab kepada mereka. Azab yang Allah datangkan kepada mereka ini bukan seperti azab yang Allah datangkan kepada bangsa-bangsa sebelumnya. Tidak seperti banjir zaman Nabi Nuh, tidak seperti azab yang Allah datangkan kepada bangsa Ad dan Samud, kemudian Nabi Lut dan Syuaib. Tapi Allah datangkan azab kepada Bani Israel, kata Allah, dengan Allah datangkan orang-orang kuat dari hamba-hamba Allah untuk menjajah mereka. Itulah azabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian hadir pada malam hari ini, tamu-tamu kita dari Medan Asatiz TVRI. Mudah-mudahan malam ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian tafsir kita, serta salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat sekalian, kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutan dari ayat sebelumnya dari surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Hadirin dan hadirat sekalian, Bani Israel ini telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pindah ke Mesir sewaktu Nabi Yusuf alaihissalam berkuasa di sana, dan adalah Nabi Yakub yang bergelar Israel itu bersama anak turunan beliau pindah ke Mesir di atas anjuran Nabi Yusuf alaihissalam. Maka jadilah Nabi Yakub dan keturunannya berdiam di Mesir dan berketurunan di sana.
Menurut satu riwayat yang disebut, riwayat ini dari Ibnu Mas'ud, bahwa ketika Nabi Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir, itu jumlah mereka lebih kurang 93 orang, dan mereka keluar dari Mesir itu di bawah pimpinan Musa berjumlah 670.000 orang. Banyak betul itu. Dan sekian dari 93 menjadi 670.000 orang. Mereka ini keluar dari Mesir karena menghindar dari intimidasi Fir'aun laknatullah. Mereka takut kepada Fir'aun karena Fir'aun yang menguasai Mesir pada saat itu telah menzalimi mereka, menjadikan mereka budak-budak pada saat itu. Maka keluarlah mereka dari Mesir ini di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Kemana mereka? Ke tanah yang dijanjikan, katanya begitu. Negeri yang subur, yang banyak madu dan susunya, itulah Palestina. Setelah mereka dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka dipimpin oleh Yusha bin Nun. Dikatakan oleh Hamka dalam surah yang lain, Yusha bin Nun ini adalah khalifah pertama Nabi Musa alaihissalam. Dan kemegahan Bani Israel ini, tuan-tuan sekalian, itu ada pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, dua orang nabi dan sekaligus raja pada saat itu. Jadi mereka, kemegahan mereka itu di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun hadirin hadirat sekalian, setelah dua nabi ini mangkat, wafat, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman wafat, maka mulailah terjadi kekacauan di sana sini. Kekacauan merajalela, kemaksiatan ada di mana-mana, perzinaan ada di mana-mana. Bahkan orang merdeka pun mereka perjualbelikan. Karena kacau negeri itu, maka runtuhlah kemegahan Bani Israel ini. Selain runtuh kemegahan Bani Israel ini, maka masa yang sama Allah datangkan azab kepada mereka. Azab yang Allah datangkan kepada mereka ini bukan seperti azab yang Allah datangkan kepada bangsa-bangsa sebelumnya. Tidak seperti banjir zaman Nabi Nuh, tidak seperti azab yang Allah datangkan kepada bangsa Ad dan Samud, kemudian Nabi Lut dan Syuaib. Tapi Allah datangkan azab kepada Bani Israel, kata Allah, dengan Allah datangkan orang-orang kuat dari hamba-hamba Allah untuk menjajah mereka. Itulah azabnya. Maka mulailah mereka dijajah, tuan-tuan sekalian, orang-orang Mesir di bawah pimpinan Fir'aun Nikho namanya. Kemudian ada penguasa dari Babil Irak namanya Nabukadnezar, Bukhti Nasar, menjajah mereka, menjarah harta benda mereka, membunuh mereka. Bahkan tidak kurang dari 10.000 orang Bani Israel ditawan dan dibawa ke Babil untuk menjadi budak. Jadi mereka ini memang diazab betul. 100 tahun kemudian negeri ini menjadi lemah. Akhirnya Babil ini dapat dikalahkan oleh Korsi atau Cyrus, kerajaan dari Persia. Oleh karena itu, keturunan-keturunan Bani Israel ini dibawa kembali ke kampung halaman mereka. Sisa-sisanya itu setelah 100 tahun dibawa kembali. Keturunan-keturunan yang dibawa menjadi budak di Babil itu dibawa kembali ke Palestina. Maka mulailah mereka membangun peradaban, membangun negeri mereka sendiri kembali. Kokohlah, bangkit lagi dia di bawah pimpinan Nabi Uzair namanya. Nabi Uzair. Dan Nabi Uzair itu sudah kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan sebelum ini.
Tapi tuan-tuan sekalian, kemegahan Bani Israel ini setelah di bawah pimpinan Nabi Uzair tidaklah seperti megahnya mereka di bawah pimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka megah di bawah perlindungan kerajaan-kerajaan asing. Begitulah dia. Mulai dari Persia, kemudian Iskandar Macedonia, kemudian yang terakhir tuan-tuan sekalian, mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Dan di zaman inilah Allah utus Nabi Isa alaihissalam. Diutus Nabi Isa ketika mereka ditaklukkan oleh bangsa Romawi, diutus Nabi Isa. Tapi mereka ingkar kepada Nabi Isa ini. Bahkan mereka tuduh Isa, mereka tuduh Maryam bunda Nabi Isa telah berzina, dan Nabi Isa itu anak lahir di luar nikah, kata mereka begitu pula. Jadi tuan-tuan serta hadirin dan hadirat sekalian, jadi sebenarnya mereka ini telah diajar oleh nabi-nabi mereka tentang ketauhidan itu, tentang Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, Allah yang tunggal, yang esa, sudah diajarkan kepada mereka oleh nabi-nabi mereka. Akan tetapi pada suatu saat dahulu mereka pernah berbuat perbuatan yang sangat fatal, menyembah ijil, tuan-tuan sekalian. Ijil mereka sembah, ijil itu adalah patung yang dibuat dari emas berbentuk anak lembu. Itulah mereka sembah, sehingga Nabi Musa alaihissalam mengutuk mereka, dan Nabi Daud pun mengutuk mereka atas perbuatan-perbuatan kotor mereka. Bahkan Nabi Ilyas pun mengutuk mereka karena menyembah berhala Baal, dan Nabi Isa pun mengutuk mereka telah membuat kotoran-kotoran di Baitul Maqdis itu. Jadi semua nabi ini mengutuk mereka. Lantaran itulah tugas kenabian itu tidaklah lagi diserahkan kepada mereka. Begitulah agaknya. Jadi ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan sekalian, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain. Dan kami telah tentukan dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, la tufsidunna fil ardi marrataini, bahwa sesungguhnya kamu akan membuat kerosakan di muka bumi marrataini, 2 kali. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kamu akan menyombongkan diri kamu dengan kesombongan yang besar, kata Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, seharusnya seharusnya bila mereka berjaya berhasil melepaskan diri mereka dari cengkeraman Fir'aun, dan mereka berhasil menyeberangi lautan yang Allah jadikan laut itu terbelah. Ini kan terjadi di luar undang-undang waktu ini, yang biasanya air itu tidak bisa dijalani. Air itu sifatnya yang mencair, mengalir ke bawah, tapi orang bisa berjalan di atasnya, menjadi kering, menjadi batu, karena sudah tidak berlaku lagi hukum Allah pada air itu. Selamatlah mereka menyeberangi lautan yang maha luas itu. Jadi tuan-tuan sekalian, seharusnya apabila mereka selamat dari kejaran itu, seharusnya mereka ini insaf dan sadar. Mereka bertobat, kan begitu dia. Bertobat, insaf dan sadar, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru sebaliknya, belum lama mereka selamat, mereka pun menyembah ijil. Seharusnya taat, sadar, insaf, bertobat, tapi justru sebaliknya. Bahkan mereka menyombongkan diri, menganggap mereka bangsa yang mulia, dan bangsa-bangsa lain itu kecil menurut mereka dalam pandang mereka.
dan mereka berbuat perbuatan hanya untuk mementingkan bangsanya sendiri saja, diri sendiri. Atas sebab itulah terjadi kerusakan-kerusakan dalam kalangan Bani Israel ini. Tadi sudah saya sampaikan kerusakan, dan Allah datangkan azab dengan mendatangkan penjajah-penjajah, orang-orang kuat, hamba-hamba Allah juga. Itulah di antara maksud firman Allah yang berikutnya, fa iza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Dan apabila datang janji pertama atau hukuman pertama dari yang dua itu, kata Allah, ba'atsna 'alaikum ibadan lana, maka kami bangkitkan atas kamu itu hamba-hamba kami, ibadan lana uli ba'sin syadid, yang mempunyai kekuatan yang sangat hebat, yang sangat kuat, yang sangat besar. Fajasu khilalad diyar, boleh kita terjemahkan dengan mereka menjelajah di celah-celah negeri itu. Wa kana wa'da maf'ula, janji yang sudah diberlakukan. Jadi tuan-tuan sekalian, ibadah lana tadi itu, ya, hamba-hamba Allah yang kuat-kuat yang menjajah mereka tadi sudah saya sebutkan, mulai dari Fir'aun Nikho, Nabukadnezar, Cyrus dari Persia, Iskandar, kemudian bangsa Romawi. Itulah menjajah mereka berulang-ulang, tuan-tuan sekalian. Kemudian Allah berfirman, lanjutan ayat berikutnya, summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami kembalikan kepada kamu kekuasaan atas mereka. Wa amdadnakum, dan kami bantu kamu bi amwalin wa banin, dengan harta dan anak. Tuan-tuan sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika negeri Babel itu lemah dan dikalahkan oleh kerajaan Persia, maka dibawalah, tuan-tuan, dibawalah mereka ini, keturunan Bani Israel, ke kampung halaman mereka, Palestina. Mulailah dibangun lagi negeri itu, dan di bawah pimpinan Nabi Uzair tegaklah kembali negeri itu, tuan-tuan sekalian. Tapi tadi sudah saya sampaikan, megahnya Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Uzair ini tidak seperti megahnya bangsa itu, Bani Israel, di waktu mereka dipimpin oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena mereka ini di bawah perlindungan jajahan bangsa-bangsa asing. Akan tetapi, tuan-tuan sekalian, ketika mereka ini di bawah pimpinan Uzair, maka pada saat itulah mereka diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, begitu rupanya. Nampaknya sudah normal, sudah megah, sudah tegak lagi. Maka pada saat itu Allah berikan peringatan kepada mereka, setelah sebelumnya mereka membuat kekacauan-kekacauan lagi. Jangan buat lagi, begitulah dia. Jangan buat lagi kekacauan. Maka pada saat itu Allah peringatkan kepada mereka. Apa peringatan itu? Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Dan ini untuk kita juga semuanya, bukan hanya untuk Bani Israel, untuk kita semuanya. Inilah janji Allah,
Ya, ini janji Allah ini tuan-tuan sekalian. Setelah kerusakan-kerusakan yang mereka buat, Allah maafkan mereka dan dibuat perjanjian lain. Janjinya kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kamu. Tapi jika kamu berbuat kerusakan, kejahatan, maka kejahatan, murka, celaka akan menimpa kamu. Janji dipungkiri. Tengok itu, janji dipungkiri lagi. Memang kerja Bani Israel ini ingkar akan janji-janji, tuan-tuan sekalian. Memang tak patutlah Nabi terakhir itu datangnya bukan dari kalangan mereka. Habis tamatlah tugas itu. Mereka ingkar akan janji, pungkiri janji itu. Iman sejati ini sudah hilang, kalaupun ada tinggal sedikit, tuan-tuan sekalian. Bahkan ketika Allah menunjukkan kekayaan Allah pada mereka, begitulah agak bahasanya. Ketika Allah menunjukkan kekayaan Allah pada mereka dengan menjadikan Maryam hamil, itu hukum Allah, itu kan di luar hukum-hukum yang berlaku bagi manusia itu. Mengandung Maryam. Ya. Padahal Maryam ini, tuan-tuan sekalian, dijaga oleh Nabi Zakaria. Tidak disentuh seorang lelaki pun, tapi bisa hamil, mengandung dan melahirkan anak bernama Isa alaihissalam. Tadi itulah kita sebutkan. Mereka tuduh itu Maryam itu berzina. Tuan-tuan sekalian, orang Bani Israel ini menuduh Maryam itu berzina dan Nabi Isa itu lahir itu anak di luar nikah. Kita tidaklah begitu. Seharusnya orang Kristen ini, Nasrani ini, marahnya kepada mereka, bukan pada kita. Sebab Isa kita agungkan dan Maryam kita muliakan. Tapi mereka tuduh dengan tuduhan yang keji, Isa itu adalah anak yang lahir di luar nikah. Ditakdirkan Allah, membesarlah Nabi Isa ini, dan Allah utus pula Nabi Isa kepada Bani Israel. Mengamuklah mereka, tuan-tuan sekalian. Manalah mereka suka, maka dibangkitkan cerita lama itu lagi. Dan Allah berikan kelebihan kepada Nabi Isa ini, dan kita maklum semua itu. Diceritakan bahwa di zaman Nabi Isa itu hidup, banyak perdukunan, dukun-dukun itu banyak kahin. Dan pemimpin mereka itu kan kahin, dukun, kahin agung. Itulah orang golongan yang dimuliakan. Maka tampillah Isa alaihissalam. Bukan sekedar itu, bukan sekedar bisa mengobati berbagai macam penyakit, orang mati pun boleh dihidupkan Nabi Isa. Bertambah iri dan dengkilah mereka, maka dituduhlah Nabi Isa, dibuat fitnah-fitnah terhadap beliau. Adakan tak iri, tak dengki, tuan-tuan sekalian, jatah mereka diambil pula. Agaknya kalau bahasa kita begitu pula, income mereka jadi berkurang pula. Saat datang kepada mereka, akhirnya orang datang berbondong-bondong kepada Nabi Isa. Nabi Isa bukan sekedar menyembuhkan berbagai macam penyakit, orang mati pun boleh beliau hidupkan. Maka dimunculkanlah fitnah, cerita-cerita lama itu dibangkitkan kembali. Maka mereka hasudlah penguasa Romawi pada saat itu, yang dikatakan tuan-tuan sekalian, namanya itu adalah, kata mereka itu dalam riwayat itu, Pilatus katanya.
dihasut supaya ditangkap. Nabi Isa tadi ditangkap dan disalib. Bani Israel berkeyakinan yang mereka salib itu adalah Nabi Isa. Tapi Allah nyatakan, Allah angkat ke hadrahnya, dan Nabi Isa akan turun kembali. Jadi orang yang benci kepada Nabi Isa ini percaya, dan mereka telah yakin menyalib Nabi Isa. Tapi orang-orang yang sayang kepada Nabi Isa ini, tuan-tuan sekalian, yang sayang, yang cinta kepada Nabi Isa ini, mereka pandanglah Nabi Isa ini sebagai Tuhan mereka. Tuhan satu menjadi tiga, dia tiga menjadi satu. Kita pun poning ya, poning gitu nih, Trinitas tuh poning gitu. Tapi kita tidak pernah mengejek orang itu. Orang itu saja mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan sebelumnya ada saya sebutkan, sampaikan bahwa mereka bersikeras menyatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan dan mempunyai kelebihan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kelebihannya? Karena Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak, sementara Nabi Muhammad dilahirkan ada ayah, ada ibu. Jadi Nabi Isa ini lebih hebat dari Nabi Muhammad. Atas sebab itulah kata mereka, pantaslah Nabi Isa ini menjadi Tuhan karena tidak berbapa. Oh, kalau begitunya hebatlah Adam lagi, kan? Nabi Adam ini tidak berbapa, tidak beribu. Kalau itu menjadi alasannya, maka yang pantas menjadi Tuhan itu adalah Nabi Adam, bukan Nabi Isa. Menyalah ujungnya, menyalah ujungnya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini kan semakin kacau dia. Dari zaman Nabi dulu itu sampai ke Nabi Isa alaihissalam, itu mereka selalu buat kerusakan-kerusakan, ingkar dan lain-lainnya. Dan masa yang sama, ketika setelah wafatnya atau diangkatnya Nabi Isa, yang kata mereka sudah disalib itu, berapa hari kemudian muncullah seorang Yahudi bernama Paulus. Begitulah dia. Dulu teringat saya masa di UKM, ada satu subjek saya mengajar, subjek itu bertajuk gerakan misionari. Bangkit lagi cerita ini. Paulus ini dia mengado-ngado. Dikatakannya dia adalah orang kesayangan Nabi Isa, dan Nabi Isa telah melantik dia menjadi nabi penggantinya. Begitulah dia. Ada suara dari langit dan macam-macam lah itu. Waktu itu karena tak ada pegangan, maka diotak-atiklah ajaran tadi itu. Diotak-atik ajaran tadi, ajaran Trinitas tadi, dan banyak pengikutnya. Ya, artinya berbohonglah Paulus tadi ini, orang Yahudi. Maka agama ini kemudian diresmikan oleh bangsa Romawi, tuan-tuan sekalian. Jadilah Kristen ini menjadi agama resmi yang dianut oleh bangsa Romawi. Kan kesian Nabi Isa itu, kesian. Akhirnya pengikut-pengikutnya ya dikejar-kejar, tuan-tuan sekalian, dan pada akhirnya Bani Israel kacau balau pada saat itu, diusir dari tanahnya, diusir oleh bangsa Romawi. Ada yang pindah ke katanya Persia, ada yang pindah ke Mesir, ada yang pindah ke India katanya, bahkan ada juga pindah ke Madinah. Itulah menjadi Bani Nadir, Bani Quraizah, apalagi Bani Qainuqa dan lain-lainnya. Pindah semuanya, termasuk ke Madinah.
ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi ketika mereka pindah itu, tadi sudah saya sebutkan bahwa Nabi Uzair ini dapat menghimpun kembali kesatuan persatuan Bani Israel, dikumpulkan kembali kitab Taurat itu, ditambah cerita-cerita nenek moyang mereka, begitulah katanya. Dan mereka tahulah akan datang Nabi akhir zaman, dan harapan mereka datang dari kalangan Bani mereka sendiri. Padahal tadi sudah dikatakan, maka tamatlah tugas itu untuk mereka, tak bisa dipercaya lagi. Tapi mereka mengharap itu. Ketika mereka pindah ke Madinah, ya mendiami tanah Yasrib atau Madinah itu, dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kan tuan-tuan sekalian, Rasulullah membuat perjanjian kepada mereka, perjanjian kepada orang-orang Yahudi di Madinah itu, di tokohnya Nabi. Begitulah dia, kojo menokoh aja, ingkar saja. Dari zaman berzaman kerjaan ingkar akan janji, dibuat perjanjian persahabatan, rukun-rukun sesama Bani di kawasan di tanah Yasrib atau Madinah itu, dibuat perjanjian, tapi mereka ingkar akan janji itu. Rupanya mereka tidak bisa menerima, ini antaranya, mereka tidak bisa menerima Nabi terakhir itu diutus dari kalangan bangsa Arab. Begitu dia tuan-tuan sekalian. Jadi kita ulang lagi cerita itu. Nabi Ibrahim ini dia punya istri, dua orang. Yang pertama Sarah. Lama Sarah itu mengandung, maka atas kebaikan Sarah ini, maka dihadiahkanlah kepada suaminya Hajar. Mencari bini macam gini ini payah nih. Menghadiahkan perempuan untuk suaminya payah mencari sekarang nih. Dihadiahkan, kawinlah Nabi Ibrahim dengan Hajar, mengandunglah Hajar tadi. Begitulah dia, mengandung, dan katanya tidak berapa lama kemudian mengandung pula Sarah itu. Dari Hajar lahirlah Ismail, dari Sarah lahirlah Ishak, dari Ishak lahirlah Yakub. Yakub ini punya istri 4 orang, tuan-tuan, 4 orang, dan dari 4 orang lahirlah 12 orang anak. Di antara Nabi Yusuf dan Bunyamin dari ibunya Rachel itu adik kakak itu. 12 orang. 12 orang inilah dikatakan Bani. Jadi Yakub itu gelarnya Israel. Jadi Bani Israel itu anak-anak Yakub. Dari 12 orang ini lahirlah nabi-nabi. Oleh karena itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, itu mayoritas yang dijumpai Nabi itu adalah nabi-nabi Bani Israel. 80%-nya atau lebih itu nabi dari kalangan Bani Israel. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu dipertemukan kepada nabi-nabi Israel? Jawabannya kata Mutawalli Sya'rawi, karena bangsa Israel ini bangsa yang banyak penyakitnya. Oleh karena itu diperlukan nabi-nabi secara estafet untuk merawat penyakit-penyakit itu. Jangan dibilang pada mereka marah, mereka nanti marah mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, sampai kepada nabi, ada nabi bersaudara, bersepupu, Nabi Isa dan Nabi Yahya, itu kan bersaudara, itu dari kalangan Bani Israel, dihantar, diutus kepada kalangan mereka sendiri. Tetapi ribuan tahun kemudian, tuan-tuan sekalian, muncullah dari nabi bangsa Arab itu, dari jalur Nabi Ismail. Kalau tadi jalurnya Nabi Isa, Nabi Yakub sampai ke Nabi Isa alaihissalam, muncullah satu nabi akhir zaman dari kalangan bangsa Arab, dari jalur Nabi Ismail alaihissalam.
dari Arab. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan mereka iri dengki, tuan-tuan sekalian. Dan memang karakter mereka juga seperti itu. Maka janji-janji itu, janji yang telah disepakati oleh Nabi Muhammad dan mereka ingkar dan pungkiri. Maka oleh Nabi mereka diusir dari tanah Madinah itu. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, kalaulah bangsa-bangsa lain itu sudah punah, bangsa Arab purbakala kan sudah punah dia. Kaumnya Nabi Nuh sudah habis, bangsa Ad sudah habis, Samud sudah habis, tapi Allah sisakan untuk kita Bani Israel, Yahudi ini. Terkadang orang bertanya kepada kita, kenapa masih ada bangsa ini? Supaya ada perjuangan untuk kita sebenarnya. Allah sisakan bangsa ini supaya ada perjuangan untuk kita. Jadi hidup ini memang untuk perjuangan, tuan-tuan sekalian. Yang terakhir sebagai penutup pengajian tafsir kita pada malam ini, asa rabbukum ayyarhamakum, semoga Tuhanmu merahmati kamu. Wa in udtum udna, bila kamu itu kembali, kami akan kembali juga. Wa ja'alna jahannamal kafirin hasira, dan kami jadikan jahanam itu bagi orang-orang kafir itu sebagai kurungan, tuan-tuan sekalian. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap pengajaran ini. Sejarah ini membawa pengajaran kepada kita dan pelajaran untuk kita maklum, untuk kita beramal, meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.